rektangular. Nanti ada tabelnya ya. Ini kayaknya nggak usah dibahas aja. Ini berkaitan dengan impuls ya. Jadi yang dimaksud dengan rektangular ini kalau misalkan ada perubahan konsentrasi secara mendadak ya, ada perubahan konsentrasi atau impuls ini kan juga dia ngasih konsen ada perubahan konsentrasi juga ya, atau tracing ya, ada tracing, kita ngasih satu zat untuk mentrace gimana yang di dalam satu alat itu seperti apa. Itu bisa menggunakan yang impuls. A-nya itu bukan ini ya, fungsinya bukan A ya, A-nya bukan, fungsinya bukan A, tetapi mana ya, ada tanda ini delta, delta kecil. Fungsi T ini, fungsi impuls ini hasilnya apa nih di sini nih, sama dengan satu ya Laplace-nya. Kalau rektangular ini ada ini 3, ada 0 ya, 0 saat T kurang dari 0, terus A ya saat 0, terus kurang dari T, kurang dari T tak hingga ya, TW, terus balik ke 0 lagi ya. Ini kayak misalnya kita ngasih suntikan, dan itu kan ada beberapa waktu ya, selang waktu suntikannya, terus setelah selesai kan nggak ada suntikan lagi, terus balik ke 0 lagi berarti. Nah ini hasilnya apa nih? H per S 1 minus E pangkat minus TW S ya. Ini kira-kira. Oke, itu gambaran secara fisiknya apa sih yang dimaksud dengan impuls, terus rektangular ya. Kalau derivatif ini karena tadi kita kan ada dt per dt ya, dt suhu per dt waktu, terus d konsentrasi per dx per dt juga, dan lain-lain. Bisa dilihat di Laplace table ya. Kalian kayaknya udah pas waktu di matematika juga dapat ini ya, tabel ini ya, tabel Laplace itu. Berikutnya prosedur umum untuk menyelesaikan persamaan diferensial, karena ini yang mungkin banyak dipakai ya. Jadi step pertama, step 1 itu adalah menggunakan langsung ya Laplace transform dari tabel yang udah kita punya ya. Itu data dari tabel yang udah kita punya itu berdasarkan persamaan diferensial yang ingin kita selesaikan ya, berdasarkan pada persamaan diferensial yang ingin kita selesaikan, dan berdasarkan informasi inisial conditionnya. Terus yang kedua itu menyelesaikan YX NS per DR. Ini kalian ini dulu, kalau misalkan belum ngerti kalian terima dulu aja. Jadi YS diselesaikan, YS nanti berhubungan dengan persamaannya per DS. Nanti kita bakalan banyak bermain-main dengan ini ya, dengan YS sama dengan NS per DS dan seterusnya. Terus step 3 ini faktor DS ya. Jadi di apa namanya, fraksi ya. N ini numerator. D itu denurator apa ya istilahnya, pembilang dan pembilang ya. Kan nanti kan kita membuat apa ya, yang di bawah itu jadi banyak, terus kita bagi-bagi, kita buat parsialnya. Ini kayaknya udah pernah juga di matematika, jadi kalian udah pasti pernah tahu. N-nya itu bahasa Indonesia itu pembilang ya, yang bawah pembilang ya, yang atas itu pembagi ya, jadi D-nya itu pembilang. Penyebut Pak yang bawah. Yang penyebut, yang atas itu berarti pembilang. Iya Pak.
pembilang numerator, pembilang yang bawah penyebut. Penyebut itu apa sih bahasa Inggrisnya? Denominator apa ya? Denominator, Pak. Denominator. Jadi membuat pembilang dan penyebut ini. Oke, jadi enak nih kalau yang diajar pinter-pinter kayak gini. Dibalik aja ya, saya yang diajari ya. Ini saya udah lama banget nih nggak belajar Laplace nih. Ini terus membuat ini parsial ya, parsial expansion. Jadi yang dibagi-bagi kayak gini ya, kayak dibagi-bagi gitulah. Terus step 4-nya, kalau misalkan ternyata DS-nya itu bisa langsung ada di tabel, itu nggak perlu bisa melewati step 3 ya. Kalau misalkan ternyata step 2-nya itu terlalu complicated, maka harus melewati step 3. Step 4 ini lihat tabel ya, menggunakan tabel Laplace lagi. Tabel Laplace untuk dapat yang nilai YSBT ya. Oh ya, yang ini juga nanti bagian ini bakalan banyak nanti dipakai terus ya, nggak hanya di Laplace. Nanti kita inilah bahas lebih jauh. Oke, langsung ke contoh. Ini pemanasan ya buat saya sama kalian juga sebenarnya. Apa nih, mau ngambil yang mana nih? Yang susah-susah ya? Yang menantang ini, yang menantang. Yang kira-kira nggak ada di jawaban. Oh, ini di contoh aja deh. Di contoh 3.2 itu kalau di buku, saya coba tulis di sini ya. Selesaikan persamaan ODE ya. ODE dari ini, saya mohon maaf ya karena nggak mempersiapkan secara baik dan benar, secara proper untuk pertemuan kali ini. Ini D kuadrat E per dt kuadrat. Nah, ini buat kalian yang dulu itu nggak bisa Laplace, saatnya balas dendam ya. Jangan kalah sama teman-teman kalian yang dulunya bisa. Sama dengan ditambah. Nah, kalau kayak gini kan susah nih, mau pakai persamaan apa namanya, diferensial analytics biasa ya, mau diselesaikan pakai asumsi D kuadrat. Kan kalau di kalkulus itu pakai asumsi ya, susah. Manusia itu mencari kehidupan yang mudah. Terus 6Y sama dengan 1. Oke. Nah, ini kalau dari ini initial conditionnya itu sama ya. Jadi pas waktu Y0, Y aksen 0, Y aksen 2, 0 itu sama dengan 0. Jadi Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan Y double aksen 0 sama dengan 0. Nah, punya tabel Laplace semua nggak? Ada yang belum punya? Punya, Pak. Nah, oke. Karena punya katanya, kita coba selesaikan nih. Siapa nih yang benar nih? Laplace dari D kuadrat Y per dt kuadrat. Tadi kan Laplace-nya dy per dx sama dengan fs min sfs min f0 ya. Kalau D kuadrat, kalau di tabel ini kan D pangkat N F per DT pangkat N itu S pangkat N, Fs, dan seterusnya ya. Berarti kalau D kuadrat Y nanti Laplace-nya, Laplace dari sini berarti sama dengan ini itu ya. Perlu bekerja keras ya. Kan persamaan ini. Gambar T sama dengan ini Laplace-nya ya. Laplace-nya S pangkat 2 ya, karena Sn ya. S pangkat 2 terus Fs. Ada yang hafal semua tabel Laplace nggak ya? Hebat banget ya berarti. S pangkat 1 ya. F0 in S pangkat 0. Oh nggak ada ya, 0 ya.
terus berarti F aksen ya. F aksen 0 ini ya. Oke. Tadi F0 ini 0 ya. Ini kan Y sama F kan sama ya. Oh ini biar nggak ini susah Y aja gini. Nah ini kayak SY saya. Oke. Y0 0 ini 0 berarti tinggal S2 FS ya. Oke, kalau DY-nya kita ke DY berarti S ya, nggak pakai kuadrat ya, S aja. SFS min ini nggak ada, min 0 aja ya. Bener gini ya. Betul. Saya soalnya sambil ngecek di tabel ini. Oke, ini udah dapat. Terus DY, DS, Y-nya berarti FS ya kalau Y ya, Laplace-nya. Berarti kita masukin ini semua ke persamaan ini. Jadi seperti apa nih? Mungkin kalian bosan ya dengan ini yang sudah pernah diajarkan. Ini udah pernah dapat, kurang menantang bagi anak UISI. Kita masukin ini nilainya. Oh ya, Y0-nya kan 0 ya. Jadi saya masukin yang enggak ada 0-nya aja. Dan ini ya. Terus ditambah ini lagi S ini kali 6 ya. Oh-nya ini kan 6 yang ini. 6 kali tadi SS. Terus ditambah 11 kali DY dt sama dengan SFS. Ini ya. Ditambah 6. Nah, Y itu sama dengan FS ya. Kalau di Laplace kan sama dengan 1 itu fungsi ini ya, fungsi konstan ya. 1 per S Pak. Hasilnya apa? Ya. S ya. Sekar S ya. Ini udah pinter-pinter semua nih. Hebat. 1 per S. Oke. Nah, FS-nya kita keluarin ya sama FS, jadi digabungin aja biar dia ini S dalam kurung ya. Nah ini S kuadrat terus ditambah 6 ini ya, di S-nya saya ilangin. Nah tadi udah dijadiin 1 dan ini X per V. Nah, ini kita masuk step berapa nih? Kita masuk ke step 2 ya. Ini masih step 1, mau menuju step 2. Nah, step 2-nya itu berarti Fs dibagi ini ya, pembagian tadi ya. Fs sama dengan ya. Ini step 2-nya. Oke. Jadi S sama dengan 1 per ini ya. Di dalam kurung. Udah dalam kurung, masih di dalam kurung lagi. Oke, seperti ini. Ini masuk step berapa nih? Step 3. Step 2, udah step 2. Nah, masuk ke step 3. Yang di bawah ini. Nah, ini step yang menentukan dan juga paling ribet. Bagian sini. Oh, ini S kuadrat jadi bisa ditambahkan jadi 7 ya. 7 S kuadrat. Ini step yang paling menentukan nih. Kita lakukan ini apa namanya? Pemisahan ya. Pemisahan. Kan ini kan S 7S kuadrat pangkat 3 S kuadrat plus 11S plus 6. Nah ini gimana caranya bisa dapat Fs yang ada di tabel ini, di tabel Laplace. Bisa dapat yang misalkan tahu S per 1 misalkan ya, yang sederhana kayak gitu, supaya nanti kita ketika memasukkan ke sini mencari tabelnya itu gampang ke FT-nya. Nah ini pakai kita coba ini dulu, kalikan dulu ya, yang ini kita kalikan dulu Ya Pak. pertemuan ini kita membahas Laplace terus. Ini kalau pangkat 3 biasanya itu kan dari perkalian pemfaktoran baru ingat.
pemfaktorannya kan biasanya 3 ya. Kalau kuadrat itu kan X plus A terus X plus B kayak gitu kan. Itu dapat kuadrat. Nah kalau S pangkat 3 berarti pemfaktorannya 3. Kita buat pemfaktoran yang 3 ya. Gimana supaya jadi 3 ya faktornya. S plus A, S plus B, S plus C. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari ABC ini. Berapa sih ABC ini nilainya? Kayak gitu. Gak sesuai dengan yang di buku ya. Oh, yang di buku S-nya pangkat 3. Oh, Beda Pak. ID-nya pangkat 3 dia. Soalnya memang dari awal pangkat 3. Ini ID-nya memang pangkat 3 dari awal. Kita di awalnya pangkat 2. Gak apa-apa ya, ini aja ya langsung ya. Kita menantang diri sendiri. Oke. Dari ini kan kita buat seperti ini ya. S plus A, S plus B, S plus C. Seperti ini. Ini kalau difaktorkan jadi berapa nih? Bisa difaktorkan nggak ini? Jangan nggak bisa difaktorkan lagi. Bisa kayaknya Pak itu. Jadi berapa sama berapa nih? Pemfaktoran ini salah satu kunci ya untuk mendapatkan nilai yang sesuai. S pangkat 3, 7. Daripada kita mikir ini terlalu lama, kita ganti soal ini aja, pangkat 3 aja. Ya sesuai. Di soal sudah ada pemfaktorannya soalnya. Oke, ini 2, ini udah sesuai, berarti nambah 1 lagi di pangkat 3. Wah, ini nggak bisa going online nih. S kuadrat ya di sini. Y0, S-nya. Pantesan ada Y aksen 2-nya. Nah, ini 0, 0, 0. Ya, tinggal S3FS. Ini masukin ke sini. 3SS. Ini bukan 7, berarti 6. Oke. Seperti ini. Itu harusnya 11S plus 6 aja Pak. Oh iya. 11S. 6. Oke. Ini bentar, ini copy dulu. Ini kita bisa faktorkan yang S pangkat 3 ya. S pangkat 3 plus 6S plus 11S plus 6 itu jadi kalau di buku itu 1, 2, 3. Kapan banget ya 1, 2, 3 ini. Jadi ini itu ini itu sama dengan kita ini ya, apa namanya, pecah-pecah ya, difraksinasi ya. Ini A per S ya, B per S plus 1, B per S plus 2, terus ini terus D S plus 3. Nah, ini ngapain ini setelah ini? Kita nyari ABCD-nya ini ya. Gimana cara nyari ABCD-nya? Lupa Bapak. Hah? Lupa Pak. Lupa. Oke. Semoga saya juga ingat ya. Ini soalnya juga di bayang-bayang Main B. Oh, tadi ada yang jawab min B nih. Siapa nih min B ini? Kalau misalkan saya juga berusaha untuk mengingat-ingat ya, sebentar. Oke. Kalau misalkan S-nya S ya, kita misalkan ya. Kalau misalkan S itu kan bilangan bulat ya. Bilangan maksudnya berapa, suatu bilangan ya. Kalau misalkan S sama dengan minus 1 misalkan. S sama dengan minus 1. Kita masukkan ke sini, persamaan ini. Di sini ya, coba. S sama dengan minus 1. Ini 0. Berarti ini 0, 0. Maunya 0.
Oh, ini juga nanti bakalan 0 juga ya. Satu. Aduh, ini gimana ya tadi lupa saya cara. Aduh, bentar. Aduh, ini dosennya lupa ini. Aduh. Oke. Kalau misalkan gini. Jadi kan ini tuh juga sama dengan ini juga kan sama dengan ini ya 1/, gini. Ini kan sama dengan 1/, ini ya. Ya kan, bener kan? Jadi kan Fs itu kan ini 1/s dan seterusnya. Nah, yang di dalam kurung ini kan kita udah memfaktorialkan ya 1/s plus s min 1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita mencoba untuk membagi lagi ya, memfraksinasikannya ini ya menjadi A/S. Nah, kita mencari A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kemudian berarti kalau misalkan yang ini ya S-nya misalkan sama dengan 0, S yang di sini misalkan sama dengan 0. Ini kalau di buku kalian bisa lihat metodenya itu di halaman 43 ya. Di sana kan untuk dapat nilai alfa 1 itu kan pertama dikalikan ya kedua side-nya itu dengan denominator S plus B. Berarti misalkan ini kedua samping ini dikalikan dengan S ya. Di sini dikalikan dengan S, ini juga dikalikan dengan S plus 1 misalkan S plus 1 ini juga dikalikan dengan S plus 1. Kemudian dimasukkan S-nya itu sama dengan minus 1. Kalau misalkan ini dikalikan dengan S plus 1 semua, ya ini kanan kiri kalau misalkan dikalikan dengan S plus 1, kan nggak masalah ya. Kalau misalkan kita kalikan dengan S plus 1, semuanya dikalikan dengan S plus 1. Ini saya kasih bracket. Kenapa bracketnya selalu ada di luar? Saya keluar pas waktu apa ya? Iya Pak, ini penjelasan tadi Pak, pemecahan mau nyari alfa 1. Oke. Jadi ini saya kalikan dengan masing-masing ruas ya. Ini udah kayaknya ya tadi dikalikan masing-masing ruas dengan S plus 1 ya. Di sini. Nah, dikalikan S plus 1, S plus 1, S plus 1. Nah, kemudian diasumsikan S itu kalau misalkan S itu minus 1 berarti kan ini minus 1 0. Ini bisa dicoret jadi sisanya B. Nah, yang lain itu minus 1 hasilnya 0, ini 0. Yang ini kan bisa dicoret ya. Yang ini sama ini. Jadi hasilnya S plus 2 S plus 3. Nah, B-nya itu berapa? B-nya itu bisa dimasukin kan tadi S-nya sebenarnya kan minus 1. Berarti ini bisa dimasukin minus 1. Minus 1. Ini minus 1. Juga minus 1. Nah, berarti B-nya sama dengan 1 per 1 per minus 1 plus 1 jadi 1 ya. Ya, Pak. Minus 1 terus kali 1 terus ini minus 1 plus 3 jadinya 2 berarti kali 2 sama dengan berapa? 1 per minus 1/2 ya jadinya. Jadinya minus 1 per 2. Ini untuk B. B-nya minus 1/2. Nah, untuk C gimana? Berarti kalau untuk C dikalikan minus 2 ya. Ya, S plus 2 dikalikan S plus 2, terus S-nya sama dengan minus 2. Jadi di sini saya kalikan S plus 2 kayak gini, setiap ruas kalikan S plus 2 juga S plus 2. Nah, ini
S plus 2 ini dikalikan S plus 2. Nah, kalau udah dikalikan S plus 2 berarti yang sebelah sini bisa dicoret ya. Terus yang di sini ini sama dengan 0 ya. Iya Pak. S minus 2 S sama dengan minus 2 ke bawahnya. S minus 2 ini dicoret berarti ini 0 ya.